Ala alihi wassabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sirli sadri wa yassirli amri walul uqtada min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Al-Ustaz Haji Junaidi Hamsyah SAG MPD, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini Selasa 14 Maret 2023 dalam acara kita, acara syukuran 2 tahunan KSPMB, yang dalam hal ini mungkin sudah berjalan 4 tahun KSPMB, yang mengangkat tema melalui seni kita wujudkan silaturahmi yang islami. Dan insya Allah nanti juga akan dilanjutkan dengan tausiah agama bersama Al-Ustaz Haji Junaidi Hamsyah SAG MPD, yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baik, perkenankan di sini kami selaku pembawa acara untuk membacakan beberapa susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Dodi Irawan MH. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Andi Putrawijaya SE. Dan juga sambutan dari mewakili masyarakat dari Bapak Erwansyah MPD. Kemudian yang keempat, ada acara inti kita tausiah atau ceramah agama, dilanjutkan dengan doa oleh Al-Ustaz Haji Junaidi Hamsyah SAG MPD. Terus yang kemudian penutup. Dan marilah kita buka acara kita ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak ke acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita Dodi Irawan MH. Kepada Dodi Irawan MH disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang sangat indah oleh Saudara Dodi Irawan MH. Semoga beliau yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, acara ketiga, sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang begitu besar pada kita pada malam hari ini. Maka kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk hadir di tempat ini sesuai dengan undangan kami beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lewat, baik melalui surat secara tertulis ataupun melalui WA atau telepon atau melalui pesan-pesan lisan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di kali yang kedua. Di kali yang kedua, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang besar dengan insyaallah nanti sampai selesai hari cerah. Kemudian salawat besar salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat-sahabatnya. Bapak Ketua RT yang kami hormati, Bapak Ustadz yang alhamdulillah sudah hadir, walaupun dari kemarin agak dinyiri Pak Ustadz, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Pak Ketua KSPMB yang kita hormati, ada beberapa rekan senior yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz Dodi Irawan yang sudah juga diberikan kesempatan, kami juga terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama ingin kami sampaikan bahwa malam hari ini ada dua agenda yang kami laksanakan, yang sudah kami rencanakan. Pertama adalah syukuran doa, tadi sore kami laksanakan dengan kawan-kawan dan beberapa warga di sini. Nah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk sengaja kita berikan nuansa yang lain, karena kebetulan KSPMB ini adalah komunitas sosial pecinta musik Bengkulu. Ya, KSPMB, itu kami namakan diri kami di KSPMB. Nah, pada malam hari ini tertulis milad kedua, ini artinya bahwa untuk kegiatan yang seperti ini yang kedua kami laksanakan. Kegiatan pertama seperti ini kami laksanakan beberapa tahun yang lalu bersama Ustadz UCH juga. Kemudian ini kali kedua kembali kepada bersama Ustadz UCH. Yang ketiga mudah-mudahan UCH masuk ke SPMB. Jadi gratis kelak.
Ustadz UJH malam ini katanya malam ini aja masuk ke SMP. Mungkin Ustadz Dodi juga nanti bergabung gitu ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada malam hari ini mungkin agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun lalu tanpa panggung seperti ini khusus untuk UJH. Dan Ustadz Dodi Irawan ini adalah seorang qori nasional, pernah mewakili Provinsi Bengkulu dalam berbagai ajang, pernah juga juara 2 nasional MTQ Korpri tingkat nasional, dan beliau juga seorang artis nasyid. Ya, sudah pernah memenangkan beberapa event nasional juga di baik Sesumbaksel kemudian nasional, pernah juara 2 nasional nasyid ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nasyid Salsabilah Rafflesia kalau nggak salah namanya ya Pak Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan keberkahan kita malam hari ini ditambah dengan beberapa orang-orang hebat yang mungkin nanti insya Allah akan bergabung kepada kita. Gitu kan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pak Ketua RT, sesuai dengan agenda malam hari ini, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, atas kesempatannya untuk hadir memenuhi undangan kami. Namun di balik itu kami mohon maaf. Mungkin ada penempatan cara menyambut yang kurang sesuai, kami mohon maaf. Juga termasuk kepada Pak Dodi Irawan, Pak Ustadz, Pak Ketua RT juga seperti itu, mungkin kurang layak tempatnya. Pak Ustadz juga sudah berapa kali mungkin agak-agak nyinyir Pak Ustadz ya. Terakhir saya ketemu dengan Pak Ustadz di lapangan Sekundang mana, cuma belum sempat cerita masalah kegiatan ini karena beliau berbeda panggung dengan saya, walaupun berhadapan, saya di depan, beliau di tengah gitu kan. Belum sempat cerita, alhamdulillah. Saya WA Pak Ustadz tanggal 14 malam bisa ngisi. Siap bro, gitu kan. Jawab Pak Ustadz, siap bro. Tapi zong Pak Ustadz, langsung keluar stiker gambar orang pingsan. Ya. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz malam hari ini sudah bisa hadir. Dan yang kedua berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan, kami KSPMB sesuai dengan misi dan visi kami untuk kegiatan-kegiatan ini, kami tidak memfokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang seperti arisan, tapi sifatnya sosial. Jadi kami berkumpul setiap bulan. Kegiatan KSPMB ini adalah salah satunya adalah mengadakan yasinan dari rumah-rumah kawan-kawan bergantian, secara bergantian. Baik itu mengundang warga ataupun antar kami sendiri. Nah di dalamnya seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Ustadz, pernah diminta Pak Ustadz, sudah pernah kami jalankan Pak Ustadz. Tahun pertama Pak Ustadz mengisi, minta supaya kegiatannya jangan hanya yasinan tapi diisi dengan pelajaran-pelajaran. Sudah pernah kami laksanakan Pak Ustadz, alhamdulillah. Jadi mungkin ada beberapa kawan ini yang sudah fasih sekarang, kalau mau diuji sholat jenazah sudah lancar Pak Ustadz sekarang. Nah kemudian kegiatan-kegiatan lain ya sifatnya sosial, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang riang, yang bergembira, kami juga ikut berkesempatan di dalamnya. Mungkin nanti ada anggota KSPMB yang menikahkan anak, mengakikahkan anak, tasyakuran, kita juga ikut di dalamnya. Tapi khusus untuk kegiatan sosial, kita ambil beberapa kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi kegiatan duka, khususnya kegiatan duka kita di dalamnya ada di situ. Kemudian yang paling rutin adalah pertemuan tiap bulan kita pengajian. Jadi walaupun anggotanya banyak yang gondrong, tapi ngajinya udah alhamdulillah udah rajin ya, alhamdulillah. Itu saja mungkin kesempatan ini yang ingin saya sampaikan. Nanti pada saat nanti mohon kepada Pak Ustadz dan Pak RT untuk menyampaikan beberapa sambutan mewakili masyarakat, dan kepada Pak Ustadz kami silahkan nanti pada waktunya untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua sesuai dengan tema kita malam hari inilah, melalui seni kita jalin silaturahmi yang islami. Jadi kami sudah mencoba mengislamikan seni itu di dalam
paling tidak kami mulai dari KSPMB sendiri. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi pada Pak Ustadz terima kasih. Mohon maaf atas mungkin agak nyinyir ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini bernilai ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang membawa barokah pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya ada sambutan dari mewakili masyarakat dari Bapak Erwansyah MPD. Kepada Bapak Erwansyah MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Haji Junadi Hamzah SAG MPD yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini agak sering masuk kandang Pak Ustadz. Bulan kemarin Isya Mi'raj mengisi di Masjid An-Nur. Alhamdulillah malam ini ketemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Ustadz Dodi Irawan. Ini satu payung kami di Kementerian Agama. Beliau di Kanwil, kami di madrasah. Ulah teman lama, Kori Nasional. Sudah kita dengar tadi lantun ayat-ayatnya. Yang kami hormati Ketua KSPMB Komunitas Sosial Pecinta Musik Bengkulu beserta anggota-anggotanya. Yang kami hormati Ketua Panitia yang telah mencapai sambutannya tadi. Yang kami hormati pemerintah setempat, RT yang hadir, RW yang hadir. Yang kami hormati warga masyarakat, khususnya warga masyarakat T1 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kapungli, Kota Bengkulu. Mengawali sambutan kita malam hari, mari kita henti-hentinya menyatakan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas berkalimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berkumpul di rumah kakak kami, sepupu kami Pak Mulyadi selaku wali rumah malam hari ini dalam rangka melaksanakan milad kedua KSPMB. Ini kali kedua melaksanakan di sini ya Pak KSPMB. Tahun kemarin juga ada di sini yang acara yang sama. Salawat dan salam terlalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak banyak yang bisa sampaikan karena salah satu diri di depan ini di atas panggung organ ini Pak Ustadz. Jadi dalam lama kelak jatah Pak Ustadz kak dipendek pulau karena fokus kita malam ini kan nampak Ustadz tidak lain tidak bukan persiapan kita masuk puasa. Jadi kajian kita di situ malam itu. Jadi harapan kami pada warga masyarakat yang berada di arena ini tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan agar acara ini bisa terlaksana dari awal dan insya Allah beri acara ini nanti. Dan mudah-mudahan juga hasil dari tausiah malam hari ini bisa kita terapkan di amal ibadah puasa kita nanti kurang lebih 1 minggu ke depan. Dan juga harapan kami kepada KSPMB tetap maju, berkembang dan bisa ini jadi KSPMB syariah Pak Ustadz, bisa nyanyi nasyidnya kelak ini. Ya itu harapannya. Nah, tadi Pak Ketua Panitia nyampaikan, alhamdulillah anggotanya sudah bisa ngaji, sudah ikut pengajian, alhamdulillah berarti ada kemajuan. Jadi itu harapan kami, tidak banyak mukadimah. Lebih dari kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Panitia dan juga sambutan dari mewakili masyarakat. Kemudian kita beranjak ke acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama dilanjutkan dengan doa oleh Al-Ustadz Haji Junaidi Hamzah SAG MPD. Kepada Al-Ustadz Junaidi Hamzah disilahkan. Singkirkan beda lima pemandangan. Singkirkan aja, singkirkan aja. Kita acaranya live via TikTok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini nih, tidak ada isinya, gayanya baik. Biar orang nengok keren ya tadi itu. Innal hamdalillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas syahrul ramadan. Syahrul mubarak. Wa fihi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Ketua KSPMB Komunitas Sosial Pencinta Musik Bengkulu, beserta pengurus yang kita hormati, Bapak Ketua RT yang kami hormati, Adinda Dodi Irawan, Kori Aset kita yang kita hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan dari KSPMB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 tahun sudah terbentuk, tahun kedua melaksanakan ulang tahun. Agak kurang lemak membaca yang di atas. Jadi kita sebut ulang tahun aja. Yang kedua, tak bisa sekaligus menjadi besar pacak galuh seperti itu. Jadi bertahap. Saya ini belum ceramah, masih pembukaan. Saya masuk PGA tahun 87. Nah 87 itu kalau balik sekolah, kami itu disorak oleh anak AASB. Disebut apa namanya ninja. Karena berjilbab waktu itu masih langka gitu. Sekarang ini datang ke sini tidak berjilbab, itu ditanya kawan, kerudung kau mana, jilbab kau mana? Harus si Ida, dia sendiri risih. Coba ditengok di pesta, jarang kita tengok. Yang non muslim gini pakai jilbab itu. Nah artinya kan ini bertahap itu. Begitu juga dengan seni ini. Saya amat sangat senang kalau sudah mulai bergerak ada islaminya. Bab kenapa? Kadang-kadang yang nyanyi itu cantik gitu. Naroknya singkat. Kakinya ngangkat-ngangkat pula, kita di bawah. Ya Allah. Karena belum masuk KSPMB. Kalau masuk KSPMB ya jelas ketuanya tegur itu. Nah ini lah perkara saya nak dijadikan anggota album terakhir saya kan ada. Percuma saja kau datang lagi. Nah, itu cuman lah saya hapus dari TikTok. Ribut orang, awak ustaz nyanyi lah, salah galau. Nyanyi lagi satu. Tidak berkopiah ustaznya. Makilah kita berkopiah lah. Masa nyanyi berkopiah salah kalau kumpas kan TikTok ni lah. Nah alhamdulillah ada semangat kita dan ini kalau ini berkelanjutan kalau ini luar biasa ke depannya dari KSPMB bisa merubah seni menjadi sebuah panggung yang terhormat insyaallah. Nah, kita bersyukur baru 2 tahun itu memang belum pacak, baru pacak berjalan 2 tahun itu. Ngomong juga memang itu masih belum lancar itu. Masih mama Pak Ali,
Makanya sambutan tadi ngulang-ngulang. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Pak RT, kita fokus ke Ramadan. Itu. Dan ini penting, Bapak Ibu. Kadang-kadang ini yang terpikir kita sebelum Ramadan tuh yang aneh-aneh. Makan apa puasa ni kelak? Lah tahu puasa mikir makan. Tahu kita maksudnya persiapan nak sahur. Nak gulai daging untu namanya sahur juga tidak ada selera makan. Itu. Macam mana puasa ni kelak? Macam itulah. Jangan makan, jangan minum. Jangan hubungan suami isteri. Nak ngapa kita segonya belum masuk puasa lah pening dari awal. Ai dak ke puasa. Ngapa? Lah pening duluan itu. Nah, kenapa kita tidak paham beluk-seluknya? Yang kedua, ada hal-hal yang kadang-kadang memang tidak terperhatikan. Aku barulah sambil kesini itu buka-buka TikTok ini. Ngapa? Rupanya beda azan ketika sebelum Ramadan dengan sudah Ramadan. Itu. Kalau sebelum Ramadan azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dengar kalau bulan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ditegur imam. Alangkah cepet kau azan. Bukan cepetnya Pak Imam. Melambatlah habis bukuan. Ya Allah. Itu yang terpikir. Nah, kadang-kadang pengurus masjid tidak mikir itu. Dan begitu dia sudah azan, kan membacanya berbuku tuh. Tengok semangkuk tinggal kulitnya. Teh tinggal seperempat lagi. Tak tahu yang teh mana yang sisa. Itu. Ada air galon lagi. Ya Allah. Nah, untuk itu perlu gitu. Jadi siapkan untuk dia bakwan berapa buah, goreng pisang sebuah, semangkuk dia. Air putih lah, taruh di tempat di mangkuk. Nah, dia mulai azan, taruh di depannya azan tuh. Gitu. Ayolah ngaku makanan ada di mana ni? Aman dia tu. Nah, ini begitu cocok juga. Tahu kan? Itu kita bersyukur. Allah ketemukan kita di sini, kata Kris Dayanti, tinggal menghitung hari lagi untuk kita puasa. Sehubungan dengan itu, kita perlu pahami beluk-seluk puasa. Nah, berikutnya bersyukur, sering saya katakan tidak cukup dengan alhamdulillah. Tapi nak luas-luas pikiran, nak lapang-lapang dado, nak dingin-dinginkan hati. Bab hidup zaman sekarang ni banyak yang aneh-aneh. Baru saya tuliskan pesan harian 2 hari yang lalu. 52 anak SMP Bengkulu Utara nyilet tangan. Apa perlu gawe? Depresi, apa yang dipikir anak SMP? Kena marah, masuk kompak 52 orang kena marah. Rupanya urusan masalah konten mengonten, masalah korban sosial media. Ini yang tidak bagus. Lagi heboh, Bapak Rafael Trisambodo turun jabatan gara-gara Dandi Matrio Satrio tu bawa mobil Rubicon. Aku tidak ngerti mobil Rubicon tu, baru inilah tahu rupanya secondnya bayar 1 miliar. Caca. Kemahal mobil orang. Kita pakai Xenia geruduk-geruduk gitu. Masyaallah. Kabar syukur itu lapang dada. Nah, alhamdulillah ada tempat-tempatnya kita sebutkan. Tidak seluruh tempat pacak diomong alhamdulillah. Misal acara kita sampai jam 1,
Pak Ketua lah tidur. Ada yang ngomong, apa lo kak kita ada tua ada? Kata orang sih, sana. Kata, simpang sini. Berangkat seorang. Balik, aduh, alhamdulillah, aduh. Itu tidak pacar. Tidak pas, alhamdulillah situ. Alhamdulillah, aduh. Tidak seluruh alhamdulillah itu berlaku itu tuh. Aduh. Rombongan Egi ngejar misalkan narkoba, tuh masuk ke Bagot. Bingung tuh mencarinya. Di mana tadi? Polisi lah jauh. Alhamdulillah. Tidak bisa. Kita nak sembahyang jam 4 tuh. Selisih dengan betina. Rok, ketat, pendek. Hoe, kau ni belis kata kita. Jam berapa? Ni baru jam 4. Alah mang, cai tak kenal baik ni. Ya kata-kata ya. Kini baik, memang tidak lagi dulu. Dah kata. Balik akal itu. Aduh rezeki mana ni? Alhamdulillah mang dapat 4. Tidak boleh. Jadi alhamdulillah itu tidak seluruh tempat bisa kita sebut alhamdulillah. Tapi kalau kita nak masuk puasa kita sehat perlu alhamdulillah. Bab kita nak masuk puasa. Nah, berkaitan dengan puasa ini 3 hal yang saya hendak bahas. 3 amalan Ramadan menurut Nabi. Supaya puasa kita ini betul-betul ada hasilnya. Bab 2 tahun sebelum ini kita ni nak ke masjid, kawan tidak nak, kata kawan masih Covid itu. Dan musim Covid memang diawasi itu. Tidak kita percaya Covid ni bisa ada. Kita percaya tidak. Dulu kalau ada orang bersin kita marah, "Oi, jangan keluar kau ni. Bahaya kau ni." Kini, flu kata iya. Kita kasih tisu. Sudah kita kasihnya ngasih ke kita, tolong buang. Kita ada masalah. Apa beda flu kemarin flu kini? Sama baik. Itu. Tapi karena kita diberitakan dengan begitu dahsyat, kita ngeri itu. Apalagi sesuatu yang tidak terasa dan sebagainya. Nah, bu, tidak berasa lidahnya. Belum ku garami kata bini. Oh. Mana terasa? Belum digarami. Jadi bukan karena Covid, sabar. Nah, kita bulan ini insya Allah masuk puasa, Covid lah tidak ada lagi, insya Allah kita aman. Nah, manfaatkan nian, mumpung ketemu Ramadan ini. Nah, apa amalan kita? Sesuai dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla tu mudah-mudahan. Bahasa lubuk durian itu maybe yes, maybe no. Mungkin takwa, mungkin tidak. Ada tak nengok orang selesai puasa Ramadan makin taat? Ada, tapi tidak banyak. Ada tak sebelum Ramadan, sudah Ramadan sama baik? Banyak. Ada tak sudah Ramadan makin rusak? Ada. Aku teringat terus pantun Jamil Qatar. Pisang rajo masak bederai, habis puasa semayang perai. Tidak ada hasil puasa itu. Nah kalau apa? Cak jangan cak itu kita nih. Bab puasa ini sesuatu yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Hanya setahun sekali. Dan tidak ada orang yang mati gara-gara puasa. Mati itu karena ajal. Belum pernah kita dengar ada berita dari TV daerah atau TV nasional. Sebanyak 750 orang korban puasa hari pertama saat ini dilaporkan dari Rumah Sakit Umum M. Yunus. Sebanyak 500 orang dan sisanya dari kabupaten-kabupaten. Dari tempat kami melaporkan, kami sampaikan bahwa ini hanya hari pertama. Berikutnya menyusul pada hari-hari kedua. 700 korban puasa datang. Nah ini artinya
Berarti kalau kita takut dengan puasa, ketakutan kita tuh karena kita jarang puasa. Janji Rasul, summu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Sebelum masuk ke materi itu, ada di Amerika terapi namanya fasting terapi. Ini Amerikanian, ya, bukan Amerika Durian. Fasting terapi ini menyauti ngapo penyakit kanker ini makin banyak dan macam mana cara pencegahannya. Sementara pengobatannya tidak maksimal. Kalau sudah di stadium 4 paling kemo. Sekali kemo habis bulu betis. 2 kali kemo habis kumis. 3 kali kemo segala bulu habis. Ujung-ujungnya mati juga. Memang tidak bisa diobati, itu kondisinya. Cara satu-satunya pencegahan. Nah, dicari apa sebabnya kanker? Rupanya dari faktor makanan. Sebab makanan kita tuh nyaris beracun galau kini. Ada insektisida di dalam itu. Cabai. Itu minimal 3 kali semprot. Pertama semprot daun. Cobalah cabai itu. Tidak disemprot daunnya, gulung. Dia cak daun nipah. Disemprot, baru dia tentang. Berbungonya tak. Kalau tidak disemprot, bungonya itu jatuh. Tidak berbuah dia. Semprot bungo. Kelak kalau buahnya besar, tidak disemprot. Sebelah tangkai masak, sebelah ujungnya itu busuk, mutung. Nah, disemprot lagi. 3 kali semprot. Nah, ini masuk ke dalam cabai kita makan. Itu baru 1. Belum lagi bumbu makanan yang berkimia. Nah, perut kita tidak mampu mengolah yang racun ini, akhirnya menyebar ke seluruh tubuh kita. Kata penemu fasting terapi itu sama dengan sampah plastik. Sampah plastik itu 100 tahun tidak akan hancur plastik itu. Paling pudar bewarnanya. Itu. Makanan yang kita makan itu tidak terolah galau oleh usus kita. Hari ini, malam ini kita makan misalnya pecel lele. Bebek goreng, bebek latuo. Besok pagi kita BAB, tidak tahu kita mana yang bebeknya, mana yang nasinya, mana yang lontong. Artinya sudah diproses usus. Tapi jangan coba-coba kalau kita tumis genjer. Besok pagi genjer tulah keluar. Berarti tidak diproses. Tidak seluruhnya sanggup diproses usus. Nah, itu genjer, apalagi racun. Nah, racun inilah yang menyebabkan kanker. Nah, kata penemu fasting terapi, mesti ada jeda makan minimal 12 jam. Sebulan 8 kali, setahun sebulan. Nah, apa sebulan 8 kalinya? Rupanya Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Orang yang puasa rutin Senin Kamis, insya Allah terhindar dari penyakit kanker itu. Hati-hati yang tidak puasa kanker lah. Nah, ini fasting terapi sehingga Allah sehatkan. Orang yang rajin puasa Senin Kamis, sel-sel yang mati itu Allah tumbuhkan lagi dengan sel-sel yang baru, sehingga dia nampak awet muda itu, atau tua lebih lama itu. Ada orang yang umurnya 60 tapi pacenya, daripada saya salah ngomong pis lah itu, umur 40-an itu. Masih lama pensiun, masih lama. Apalah pensiun aku nih. Masih muda nih. Kata orang masih muda apa? Ini gara-gara skincare kata orang. Pakai skincare. Apa mereknya? Cando Himalaya. Nah, tuh pakai itu. Udah promosi aja. Tapi ada yang ngomong 30 seperti umur 55. Berapa umur sih? Ada 40. Belum kata orang. 35. Tubuhnya dari dekatnya. Ngapo? Tidak kata kita. Agak kurang yakin awak 35. Ngapo? Tidak pernah kena air wudhu, apalagi puasa. Jam 4 berangkat, belum subuh. Jam 9 balik itu. Selang-selang itu kena marah bini. Mana kita nak nyaman gitu. Nah ini. Maka ketemu Ramadan, kita akan hadapi Ramadan ini. Tujuan kita la'allakum tattaqun. Nah, la'alla itu artinya dua. Pertama, mudah-mudahan.
Yang namanya mudah-mudahan tuh bisa berhasil, bisa. Mudah-mudahan lulus. Ada yang lulus, ada yang tidak. Itu. Ada yang kedua, penterjemahan la'alla itu usaha yang sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk menjadi takwa. Itu la'alla tuh. La'allakum tatakun, sungguh-sungguh supaya menjadi takwa. Apa amalan kita? Nah, ini kita baru masuk. Yang pertama, meningkatkan sholat. Bukan sholat dari bawah naik ke atas, tapi jumlah baik kualitas maupun kuantitasnya nambah. Selama ini semayang isya subuh, lohor, asal maghrib, isya subuh, lohor, asal maghrib, isya subuh, lohor. Nah, bulan puasa minimal rawatib itu jangan ditinggalkan. Apa rawatib? Sholat sunat penggandeng sholat wajib. 4 rakaat sebelum zuhur, buat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sudah maghrib. Itu rawatib. Cari yang muakkad baik. Pokoknya ndaknya muakkad, tidak muakkad, aku sholat sunat Pak Ustaz. Tengok-tengok. Asar tuh yang ada sebelum, sesudah asar jangan. Kita diketahui orang lah. Subuh tuh sebelum subuh, sudah subuh tidak ada. Nunggu sejam setengah lah baru ada sholat isyraq namanya. Itu. Sholat isyraq itu kalau Tino boleh di rumah dengan catatan sudah subuh di rumah, tidak bangun dari tempatnya sholat, zikir sampai terbit matahari. Kalau lanang tidak boleh di rumah. Sholat isyraq lanang tuh di masjid, sudah subuh, tidak keluar dari masjid, mungkin baca Al-Quran, mungkin pengajian, mungkin zikir, sampai waktu isyraq, dia sholat sunat isyraq 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Sempurna, 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 kata Nabi. Berarti Rasul merokok, itu sampurna. Itu sholat. Yang berikutnya taraweh. Ini meningkatkan sholat. Jangan kita semayang ida tapi puasa. Yang penting puasa Pak Ustaz. Apanya yang penting? Penting galau. Bukan kita yang ngatur Tuhan. Itu. Ada orang yang puasa tahan tapi sholat tidak tahan. Kalau yang model ini lah pasti tidak tercapai la'allakum tattakunnya. Karena milih-milih. Nah, sholat kita itu kita tingkatkan kualitasnya. Pas bangun sahur. Sahur itu perbuatan di waktu sahar. Kapan itu? 45 menit sebelum subuh. Itu waktu sahar. Jadi apa baik kerja 45 menit sebelum subuh itu namanya sahur. Kalau dia makan sahur. Kalau nyelot, selot sahur. Kalau dapat jackpot sahur. Kalau super win sahur. Siapa yang ketawanya besar pasti pengalaman dalam bidangnya. Ngapa Pak Ustaz tahu? Banyak orang cerita. Jadi kalau makan jam 3:30 itu bukan makan sahur, makan dini hari. Ini makan tuh 45 menit sebelum subuh. Supaya apa? Itu sunnahnya, makan sahur itu barokah. Kata Rasul, beda puasa kita dengan puasa Nasrani Yahudi, sahur. Jadi kalau kita tidak sahur, sama dengan puasa Yahudi Nasrani. Aku sahur Pak Ustaz, kebilo. Pas balik dari rumah kawan, aku nonton rakor dulu. Jam 1 aku makan. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Yang makan sahur itu waktu sahur itu. Ini dikatakan dengan sahur. Nah, sebelum kita sahur, bangun jam 3:30 sambil nunggu bini masak, kita baca solat tahajud. Tidak mesti nak di dapur. Itu solat tahajudnya. Mentang-mentang nunggu bini masak, kata Pak Ustaz di dapur. Ngapa sini? Nunggu bini. Orang rumah masak, kita selesai 6 rakaat, ya lah jam 4:04, ya sudah, ada usah tambahkan 2 rakaat, jadilah 6 rakaat. Kalau belum sampai jam 4:04, masih tengok. Jam berapa mah? Itu
jam 4 lewat 5, 10 menit lagi, baca 8 rakaat. Dah usah tutup witir lagi, witir sudah tadi itu. Jam 4:15, duduk di meja, makan sahur. Jangan lupa pakai niat. Kalau niatnya sudah tadi, sudah. Kalau belum, berniat. Ngapu puasa itu cuma 2 rukunnya, satu niat, yang kedua menahan itu. Kalau kita makan sahur jam 4:15, setengah 5 masuk, belum selesai, 15 menit makan. Selesai makan setengah 5, orang rumah beres-beres, meja makan. Suami ngopi sambil merokok 17 batang. Sant. Maka puas itu. Jangan tanggung itu. Imsak sampai ke masjid. 5 menit sampai masjid, tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, azan sampai. Salat qabliyah. Salat qabliyah selesai, orang komat. Sembahyang subuh dapat, tahiyatul masjid dapat, qabliyah subuh dapat, sembahyang subuh berjamaah. Karena apa? Kita sahur. Coba kalau makan jam 3:30, subuh jam 5. Jam 4 selesai makan. Nah, duduk di sofa. Masih lama subuh mah. Sejam lagi kata. Orang ngantuk ya. Karena kita makan cepat ego, itulah makanya disuruh sahur, makan sahur. Kita tingkatkan sholat kita. Jam 12 itu jamnya istirahat. Siapa yang tidak tidur bulan puasa itu perut kosong tuh, tidak kan tidak. Nah, manfaatkan sholat. Kesempatan kita ngapal ayat-ayat waktu sholat sunatullah. Maka jangan lakbar itu selesai itu. Melepas utang beda. Gitu. Ini namanya meningkatkan sholat. Tahu tak pahalanya? Sholat sunat sama dengan pahala sholat wajib. Sholat wajib 70 kali lipat nilai ibadah sholat kita. Tarawih 8 ke 20 itu urusan kita. Masjid An-Nur misalnya 23. Kita nak 8, batas 8, balik. Witir di rumah. Ngapu? Aku nak 8 baik. Kalau dah nak balik, duduk di teras. Apa gawe kau? Merokok. Ngopi. Kopi mana? Aku bawa. Ya ngapu kau dah solat tarawih? Aku solat, aku nak 8. Nah. Sudah, dah usah ribut-ribut itu. Kalau di sini 8, kita dah 23. Orang mana masih dah solat, kita balik, tambahkan di rumah. Dah usah pusing urusan saya itu. Itu. Kan kita juga pacak, kalau nak lambat semuanya pergi ke masjid raya, jam 8 baru mulai di masjid raya tu. Kalau dia nunggu jamaah dari luar, itu terserah dengan kita. Pergi sembahyang di sini, imamnya luyek, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Lamonian kan ni. Pergi kita sembahyang di ujung sini masjid Al-Iman itu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Selesai itu. Kita balik tu beberapa setengah. Silakan bebas kita semuanya itu. Nah ini. Tapi jangan kita tidak salat tarawih. Ada orang yang kadang-kadang milih-milih salat itu tuh. Ngapa milih-milih? Selesai Isya zikir. Selesai zikir doa. Tinggal ngaminkan doa imam. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillah bil alamin. Selesai. Mula nyari tiang saya nyandar. 2 rakaat sudah Isya tidak dikerjakan. Tarawih 8 rakaat dikerjakan. 2 rakaat sudah Isya itu lebih besar pahalanya daripada 8 rakaat tarawih. Ngapa macam itu? Rakaatnya banyak. Karena sholat sudah Isya itu muakkad hukumnya. Sholat tarawih, sholat sunat biasa. Itu. Kita beruntung di akhir generasi. Zaman Rasul dulu, Rasul mimpin sholat itu 1 rakaat 4,5 juz. 1 rakaat. Kalau 11 rakaat dengan witir 8 rakaat itu 36 juz. Al-Quran itu 30 juz. Berarti 30 juz ditambah 6 juz lagi. Kepanjang sholat Nabi itu. Oleh Umar dirubah menjadi 23, ayatnya pendek-pendek. Nah giliran kita 8 rakaat, 22 ayatnya at-takasur.
Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selesai itu. Itu pun tidak galak. Kata Muslim terlalu gitu. Macam mana nak la'allakum tattaqun? Maka upayakan. Kalau 1 bulan ini pelatihan, qabliyah ba'diyah kita jalankan, solat duha kita jalankan, tidak masalah. Kerjakan tidak seketat yang kemarin, karena orang juga tahu. Itu solat sunat duha. Masuk mungkin agak lambat. Kita solat sunat duha. Dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Dapat 4 rakaat, alhamdulillah. Dapat 8 rakaat, syukur. Pokoknya kita tambahkan, itu peningkatan solat. Di samping itu juga kita khusyuk solatnya. Jangan solat itu, kadang-kadang ada 3 yang saya katakan. Solat itu wallahu a'lam, ada pahalun. Ngapa? Solat kadang-kadang banyak yang geraknya. Allahu Akbar. Cuk hidung lah. Cuk telinga lah. Karut sini lah. Selama solat itu, karena tidak fokus ke bacaan. Kalau fokus ke bacaan, gatal tu pula hilang dewe. Allahu Akbar. Gatal ditungku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hilang dewe gatal ni kelak. Tapi kalau tidak fokus ke bacaan, fokus ke gatal, tangan baru sini juga gatal lagi. Begarut terus itu. Yang kedua, sengantung-ngantungnya kita sholat, tahanlah. Maluat semayang. Allahu Akbar. Seberapa lama semayang? Nanti karena tidak fokus. Nah yang ketiga itulah galak ngitung duit. Itu. Selama semayang. Allahu Akbar. Ayah tadi ngasih duit 50. Beli gula 20. Minyak 20. Di mana 10.000 lagi dah. Lah dibalikannya tadi. 5 berdua di mana? Minyak 20. Salam di bawah jok motor. Ya. Ya Allah, tidak fokus kita sholat tuh. Nah yang imam tengok-tengok puluh. Tapi tidak baca kita karena tidak. Aduh yang sembahyang tu bergoyang-goyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tuntunan yang kayak ini. Nah, ada yang kiri kanan. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina mungkin tidak sadar. Jadi kita yang ada semua yang goyang-goyang. Karena khusyuk itu kan itu serius, arti khusyuk itu bukan tidak ingat apa-apa, tidak ingat apa-apa itu pingsan itu. Nah maka kita puasa yang berhasil itu pertama ada peningkatan kualitas maupun kuantitas sholat. Itu belajar itu. Macam mana hukumnya Pak Ustadz? Orang puasa tapi tidak sholat, tidak diterima puasanya itu. Puasa tidak sholat. Emang Pak Ustadz ketua panitianya? Bukan. Tapi ada hadis awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kelak dikoreksi dari ibadah kita tuh sholat. Iza sholat so'ir amali wa iza pasar sa'ir amali. Baik sholatnya yang lain diterima. Kalau rusak yang lain ditolak. Maka kita sholat. Puasa itu tidak sekedar untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan istri, tapi juga pengendalian diri. Kita luar biasa disiplin bulan puasa itu. Nah insya Allah sholat itu juga terdorong dengan sendirinya. Allahu Akbar. Biasanya lelet waktu bulan puasa itu enggak orang lelet. Kita kadang-kadang malas kita sedekah dengan orang lain. Tapi kalau bulan puasa itu saking kedisiplin bulan puasa luar biasa gitu. Berbuka tepat waktu, kemudian sholat tepat waktu. Kita berusaha untuk itu. Dan hal-hal yang lainnya kita tidak sengaja minum baik kita ragu-ragu macam mana puasa tadi. Iya, awak tadi sengaja tak haram kalau aku sengaja. Tidaknya aku ingat. Ya sudah, namanya kita tidak sengaja, rezeki itu tuh. Nah, terlepas orang nengok atau tidak nengok, kita sedang di rumah tempe selebar iPad kena.
lah digoreng itu. Orang tidak ada, tidak berani kita makan ini. Tempe kita yang gorengnya kita di rumah kita halal tempe nih. Kita beli pakai duit. Kapan dihalal? Setelah maghrib. Itu. Setelah maghrib pecilah. Buka tudung, ada belahan semangkuk tiga jari. Oi, kata la ilaha illallah. Tidak berani kita nyentuh karena kita lagi puasa. Itu semangkuk kita beli, punya kita di rumah kita. Halal. Kebila? Setelah maghrib. Itu. Buka kulkas, ada sirup marjan. La ilaha illallah. Oh, kenapa belum buka kulkas tadi gitu. Halal itu setelah maghrib. Kita baru nikah, bini asli kita. Buku nikah ada. Akad nikah sah. Rukun nikah sudah galau. Halal berhubungan setelah tarawih. Saya jawab selama maghrib ya. Setelah tarawih. Rib gitu. Nah ini yang pertama. Di kita puasa untuk la'alakan tatakun itu tingkatkan sholat. Biar orang tuh nengok komunitas seni ini, anak ini kalau tidak salah galak main organ, tapi sholatnya on time. Mohon maaf, kita break sejenak karena sedang azan. Hilang pemain organ. Kemana? Sholat. Wah, itu nyanyi pade, sholat pade itu. Lagu perdana dari kami inilah duet. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Kata bilang suara pade, ngimam pade, semayang juga pade. Ini bingung orang nilai ini. Ini surga apa neraka? Itu ini penyanyi pade, semayang tidak pade. Yang kedua, amalan Ramadan itu berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran itu sengaja ditulis berinteraksi, artinya tidak mesti kita itu ngaji aja. Ada yang tidak pacak ngaji. Nah yang tidak pacak ngaji, cari konten-konten apakah live TikTok ataukah di YouTube yang membahas masalah Al-Quran itu. Nonton gitu. Itu berarti dengan Al-Quran. Kita tidak pacak ngaji, kerja tidak ada, istirahat sudah zuhur, ngidupkan kaset MP7, MP4 dikit ego, bila pun MP7, sambil ngenang rokok sepen, ngaji. Itu berinteraksi dengan Al-Quran. Syukur-syukur kita tadarus itu. Walaupun kata Pak Ketua Panitia baru pacak ngaji. Zalakil likal. Zalakil ka. Zalika ka. Bukan kal maksudnya. Zalikal kati kita. Talikal kati kita, talikal kita, mulara raiba pi. Tapi semangatnya nak ngaji adong. Itu interaksi dengan Al-Quran. Orang seain dia baru sebaris, tak apa-apa. Ya beda lah. Bang ngapa? Orang yang tidak lancar ngaji itu dapat pahala 2 ketimbang yang lancar ngaji. Lancar. Nah, itu hadis. Itu hadis. Yang model Dodi dengan walikal kita mula raiba fi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ngapa diulang lagi? Nyela betul. Tapi yang mana tadi? Zalakil likal kata-kata. Zalakil likal. Zalikal, satu huruf satu pahala. Itu berapa huruf diulang-ulangnya? Itulah pahalanya double tuh. Nah, itu maksudnya. Karena ulang itu tadi bab satu huruf satu pahala diulang sampai 3 kali laki-laki itu kan. Itu
Maksudnya, kalau benar itu apa diulang. Nah, berinteraksi dengan Al-Quran, kita tadarus. Nah, harus sama-sama, Pak Ustaz. Tidak, kita tadarus dewek juga tadarus namanya. Kalau nak gampang sekali hatam, 1 juz sehari. Itu. Ya, nanggung 9 juz. Woi, jangan sekali duduk. Kapan waktu lengang nih? Nak berbuka setengah jam nunggu. Setengah jam tu dapat setengah juz itu. Jam kapan kalau yang kosong itu? Nah, waktu itu kita ngaji. Kalau enggak misalkan 2 lembar sudah subuh 2 lembar. Kalau sibuk, di mana kita jam-jam tidak sibuknya? Di situ kita ngaji. Sedang istirahat itu ngobrol. Pas orang ngajak ngobrol itu dia. Asal ngobrolnya bener. Ada PK hari Siapa? Oh, tidak nyangkut. Kalau ngeci tidak nyangkut, lah nyangkut lah. Itulah ngupe dah Ustaz. Baru orang dapat berita dulu, itu lalu yo aku ngaji lu nyelesaikan. Alah, kelak tidak dapat berita dan sebagainya. Ayo lah kelak dia. Ngaji jangan dilayani yang mana berita tu, sebab riba itu menghilangkan pahala puasa. Itu. Aku Pak Ustaz baru ikra 3. Tak apa-apa. Abatan jalasan malakin belajar itu. Daripada itu gawe, itu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, apalagi cuma kalau jam 10 ke atas jangan pakai corong luar kalau ngaji di masjid. Adok lah, cuma dia dengar sampai jam 1 ngaji. Kalau rumah jauh tak masalah. Suaranya sayup-sayup. Ini rumah kita pas depan masjid, corongnya arah ke kamar kita nih. Kita besok nak kerja. Ada yang sakit gigi, ada yang punya bayi. Ya ayyuhalladzi, kata kita, iya coba cari kabelnya lewat mana. Orang nak istirahat. Kira-kira ngaji batas jam 10, cabut corong luar. Tidak ada corong dalam. Tidak usah pakai corong, Tuhan juga dengar. Nak sampai jam 8 pagi lah juga. Tidak usah pakai sahur-sahur. Ngaji itulah. Cuma jangan pakai corong luar. Kan orang terganggu. Kita lemak kawan susah. Nak tidur. Ada yang kerjanya di kantor. Ada yang kerjanya di bangunan. Kawan nak masang bata malam tidak tidur. Siang besok kerja berat. Kasihan kita. Maka interaksi dengan Al-Quran itu sesuaikan itu. Pengajian membahas masalah tafsir Al-Quran itu juga interaksi dengan Al-Quran. Luar biasa Al-Quran, tidak ada kitab seindah Al-Quran. Bulan puasa ini berlomba-lomba untuk ngaji. Di mana kita dengar suara ngaji yang asli kalau bukan bulan Ramadan? Bulan Ramadan, ya Allah, luar biasa. Subuh-subuh orang lah ngaji. Ada yang sudah sahur duluan, ke masjidnya ngaji. Enak itu. Di luar bulan Ramadan, flash disk isinya yang ngaji. Ngapa? Ya sama-sama sibuk itu. Tapi bulan puasa banyak ibu-ibu tadarus dengan kaum-kaum ibu, bapak-bapak tadarus dengan rombongan. Ngapa? Karena kita nak ngejar la'allakum tattaqun ini. Terbayang dah seandainya tiap malam seain aja. Tiap malam seain. Pokoknya jatahku seain. Kalau ainnya panjang, ya ain panjang. Ain pendek, pendek. Kalau setiap malam 1 ain sampai 30 hari kita puasa, 30 malam berarti. Nah, salah satu malam itu pasti ada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau malam Lailatul Qadar itu kata Allah khairum min alfisan, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12, 84 tahun. Maka satu malam kita ngaji 1 ain itu dinilai 84 tahun ngaji. 84 tahun, umur kita belum tentu sampai 70. Itu kalau kita ngaji. Wah, alang kelemak orang yang pacak ngaji dah Pak Ustaz. Wah, aku sayangnya anda pacak ngaji. Dah usah kecil hati. Sebelum tidur kita yang dah pacak ngaji itu baca 3 kul. Nah, nak tidur. Kul. Bukan itu. Kul huwallahu ahad 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya tidak hafal itu.
Setiap malam kita baca itu, pasti ketemu malam Lailatul Qadar. Maka kita dinilai membaca kulhu 3 kali sama dengan hatam Quran. 84 tahun kita hatam Al-Quran. Apa susahnya gitu? Ini, jadi jangan ada selera ngaji, urut kenyang tidak ngaji, urut lapar tidak ngaji, lah kebilang ngajinya. Gitu. Aku kadang-kadang di situ tuh terganggu Pak Ustaz ngaji di rumah. Kita sambil menyelesaikan sisa bukuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha innallaha khabirum. Yuk ambilkan mana? Mi kuah tadi. Ambilkan bakwan, ambilkan goreng pisang. Ngam. Ngaji aja. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa mama ni ngaji sambil makan? Tidak ada haram ngaji sambil makan. Tidak ada larangannya itu. Bukuan selesai, ngaji dapat itu. Tapi yang tidak boleh. Habiskan dulu makanan ngaji. Itu. Tak boleh itu. Saya makan ngaji lagi. Perut kenyang, mata terkantuk. Begitu kita berwudu. Berwudu, Ida tak tidur lagi. Kata siapa? Tidur tu bukan karena wudu. Tidur tu karena hati nak tidur. Biasakan berwudu sebelum tidur. Ya, kelak bersendung dengan laki. Ya, masuk kita nak berbungkus plastik. Tapi hakikatnya kita lah berwudu. Begitu sudah. Yang ketiga, infak. Itu. Bulan puasa usahakan berimpak, bukan besarnya. Kalau 1.000 aja per malam selama 30 malam 30.000. Kalau 30 malam itu rutin, salah satunya itu pasti malam Lailatul Qadar. Maka kita akan bersedekah 84 tahun. Itu cuma 1.000. 84 tahun nilai kita tuh sedekah terus. Apa susahnya sedekah 2.000 misalnya? Bob, kalau kita lagi kultum tuh celengan dijalankan orang. Ini kadang-kadang mulai orang kultum aja mulai zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau saya orang lagi zikir itu tuh segan kita nak nyungil untuk ngisi celengan tuh. Subhanallah, subhanallah. Pas di depan dia kita geserkan sini. Begitu celengan sampai situ, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Isilah. Cuma 2.000 itu infak. Apa mesti duit Pak Ustaz? Tidak lah. Itu. Tidak mesti duit. Makanan terenak juga boleh. Apa itu? Kita dapat jatah ngasih bukuan 2 kali dalam sebulan. Niatkan, buatkan yang terbaik. Walaupun cuma bakwan. Bakwan apa yang terbaik? Ya sama bakwan tuh. Kol dicincang, wortel diiris, cabai garam, bumbu masako digoreng. Tapi kalau digoreng 10 menit sebelum berbuka, baru diantar ke masjid, kita ngomong, wah, Pak Imam, Pak Haji masih panas bakwannya tuh. Iya, boy, iya. Oh iya, betul. Masih panas. Nah, yang tadi berbuka itu selero dengan bakwan panas tuh. Banyak nih. Maaf, wah cuma 10 buah. Tadi tidak sempat takut berbuka buru-buru. 10 buah tuh kata Pak Imam, siapa nak bakwan panas? Saya sama selero kita Pak Imam. Seorang 10, kita sebuah seorang. Sebuah seorang makan bakwan itu tadi, maka 10 orang tuh pahalanya mengalir ke kita. Itu hadis itu tuh. Daripada ngasih bakwan dimasak jam 11 yang tadi. Ada anjing lempar ke bakwan tuh lah. Dilempar. Kena lempar bakwan, terkaing-kaing anjing, berarti keras bakwan tuh. Ya salah itu. Bakwan jam 11 tadi. Gitu. Siapa nak makan? Itu. Carilah yang terbaik supaya bikin es buah. Jangan yang airnya bening.
Kasihlah santan sama susu itu tuh. Nah, wah ini es buah. Yang 3 gelas ini yang pakai es, yang ini tidak pakai es. 3 gelas ini muknya besar ini, pacak dibagi 2 lagi. Sengaja baca itu. Alhamdulillah tadi. Siapa yang pakai es? Aku tidak pakai es. Nah ini pakai es. Bagi-bagi itu 10 gelas jadinya dari 6 gelas tadi. Minum galau sampai habis. 10 orang tuh pahalanya mengalir ke kita dengan tidak mengurangi pahala yang bersangkutan. Ini dapat daftar ngasih bukan, la ilaha illallah, tidak bertambah penduduk kandang nih, tampon aku. Ngaku tiap tahun dapat giliran. Seberapa lah ngasih itu? Sedekah sekedar saya itu 2 kali dalam sebulan, kasihlah sedekah tuh. Ngapo? Jangan yang berat-berat, yang enak-enak, cuman pasti orang makan itu. Ina ngasih semangkuk sebuah. Nawa untuk bukan dari kami. Busuk semangkuk tapi sebuah. Siapa bawa pisau ke situ tuh? Tidaklah, diiris lah semangkuk. Jangan tanggung kata Pak Ustaz sekali wak nih sebuah nih. Yalah kata wak tu kan. Nah kata wak tu giling. Siapa bawa pisau ke situ? Diiris. Jadi kita kasih makan tentu bukan apa-apa ya. Orang tu ndak makannya. Coba ditengok. Ada yang sampai orang tadarus tidak dibuka orang makanan tu. Terletak kan. Kita yang punya malu ngaku itu tuh. Punya siapa? Bawa punya wak. Tidak dimakan orang. Ada pahalanya. Mungkin ada juga karena sedekah ke majikan, cuman kalau tidak dimakan sampai subuh lah, besok buang gitu. Kenapa kita ngasihnya itu setengah hati, mungkin 1/4 hati gitu ngasihnya. Jadi kasihlah yang terbaik untuk orang-orang yang berbuka tuh. Kita kerugi dak, pahala bagi kita dapat. Ini infak bentuknya sedekah, tidak mesti dengan uang itu. Apa yang bisa kita lakukan? Boleh tak tiap sore Pak Ustaz? Wah, syukur. Tiap sore tanya dengan Pak Imam. Boleh Pak Imam kalau ngasih bukunya sate ayam? Ya boleh kata Pak Imam. Alhamdulillah siapa? Besok sore Pak Imam itu tuh. Nah begitu dikasih itu 10 bungkus. Tapi selidi-selidi. Ya Allah. Rupanya dibelinya sebungkus, lontongnya diolah dewe. Satu. Makasih Bu ya. Itu. Ini orang ndak makannya yang kita tuh. Buah juga seperti itu. Ini makan mengalisi pisang besar-besar ini. Orang maluan makannya. Biarnya kecil manis tapi sebuah orang habis makannya. Itu carilah infak itu. Yang duitnya kita kasih, yang makanan berbuka kita kasih. Ada orang tetangga kiri kanan berusaha kolak kita bikin sampai senampan, tidak akan termakan itu selera siang baik. Kalau nengok selera siang tuh pucubi mentah tuh nak kita sengun gitu. Malamnya kelai dah ada selera kita itu tuh. Jangan kita segala beli rujak mie beli bakwan, oh ditata di meja nih rujak mie pempek bakwan goreng pisang cendol belulu kolang kaling sama baik kolak teminum air putih. Anak hadis ngomong sama no rujak mie mak kolaannya amin amin pempek kolak aja. Apa dipikir balik terawih nak makan itu tuh matulah jam 11 rujak mie sombong karena selera siang gitu. Apa yang kita beli belum tentu sesuai dengan hasilnya, maka tetap bersyukur. Pergi ke panorama geluduk apa tuh Wak? Pindang tulang katanya tuh. Dijual Wak. Lah iyo. Berapa sepersi? 25. Buatlah 2 porsi Wak. Kita beli 2 porsi. Kuahnya hitam kita. Begitu sampai bukan keliting. Nengok 1 tulang, nengok 2 tulang. Ngapo Bu? Tidak salahnya jualan, nyelangi dari pindang tulang. Idaknya ada dagingnya, Idak usah ngupek, kurang ajar.
tang ndak usah ngilangkan pahala puasa ya Allah, bikin dewe supaya puas gitu. Nah orang namanya jualan ngicu berdosodio, kita tidak usah merusak pahala puasa kita. Untuk inilah yang nak kita perbuat selama puasa itu. Hal-hal yang lain terkait yang batal, yang tidaklah paham gitu, jangan nambah-nambah. Yang batalkan puasa itu makan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak. Minum dengan sengaja tidak batal. Muntah dengan sengaja. Kalau mabuk mobil bukan muntah dengan sengaja itu. Tidak masalah, lajulah. Itu hubungan suami istri dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak. Galau lagi kan. Jangan kita buat-buat itu. Kita haus nian siang hari itu. Ai mandi aku haus nian itu. Mandi gitu 10 menit keluar. Nah alhamdulillah segar. Mana tidak segar mandi cek itu. Hilangan pula haus. Lapo hal? Kita tidak minum mandi. Boleh itu. Tidak ada hal larangannya mandi. Ini puasa. Puan ngapo hamil? Tidak puasa. Ya ngapo? Air ludah boleh ditelan. Berpuas-puas adalah orang hamil betul kan? Tidak batal puasa lalu. Yang batal itu ludah meleler ditarik lagi. Itu tidak boleh. Lah supaya jelas maksud aku kan. Lah tumpah sampai ke dagu ditarik lagi. Itu tidak boleh, batal maksudnya. Ikhlaskanlah. Tumpah jadi. Lah iya maksud saya supaya jelas. Tapi kalau ludah di mulut segoiko gitu itu tuh. Jangan nambah-nambah. Suntik yang tidak boleh itu suntik vitamin sama apa namanya pasang infus. Tidak boleh. Ini kita pasang infus. Puasa ya. Puasa apa? Infus itu pasang. Karena itu pengganti makanan. Suntik vitamin juga itu. Anak kita bidan yuk ada di rumah. Ada ngapa mak? Mak suntik vitamin sini. Ngapa mana pam? Tidak. Pergian kan. Mama puasa. Puasa lah tuh nih. Tidak boleh mas suntik vitamin. Batal puasa. Minum cucuk sini nah. Bukan masalah cucuk sini, fungsinya tuh pengganti vitamin. Kita sesak napas, boleh pakai inhaler tuh yang disemprot. Itu. Berapa kali semprot? Nah, berapa enggak? Ditak dengan tangan pakai kaki nah. Yang apa merokok tidak boleh, beda. Asap rokok tuh ke lambung, inhaler tuh ke paru-paru, beda dia. Kita setiap gulai pasti nak nyicip, gitu. Boleh nyicip gula itu, ruksah namanya. Taruh di telapak tangan, taruh di ujung jari, cicip. Olah masin, sudah ludahi itu. Kalau yang tidak biasa, garamnya segitu, pas masinnya sudah. Tapi nyicip gulai itu tidak membatalkan. Ini, ngapa telingaku gatal? Lah ambil korek kuping, tidak batal puasa. Lapo hal korek kuping batal puasa. Jangan dipersulit hidup nih. Lado yang batalkan puasa tuh. Nah tidak itu. Mimpi basah itu kalau kita sengaja mengeluarkan, mohon maaf, air mani. Tapi kalau mimpi basah tidak batalkan puasa. Biarkan kita tidur, tidak tahu, tidak satu tahu bermimpi, tidak lanjut puasanya. Maafnya. Jam 4 hari hujan. Jam 4 subuh, ting kata kawan kan. Akhirnya hubungan sama istri. Telita duduk di sofa tuh. Lajak ton bunyi klakson. Jam berapa? Jam 7. Ya Allah, kata dia. Jam 7 tuh mandi, habis mandi ganti pakaian, sholat subuh. Puasa lanjut. Itu. Tidak ada masalah itu. Sembahyang subuhnya kalau lewat jam 6 tidak berbunyi. Seperti sholat zuhur, sholat asar. Jangan sembahyang jam 7 Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang apa? Jadi kalau di atas jam 6 Bismillahirrahmanirrahim itu. Ngapo? Ado dulu tetanggo itu. Jam 7 dan jam 8 ngam. Tidak puasa. Tadi. Apa nyu? Terbangun jam 7 gara-gara bapaknya. Lah jadi ya, gimana bangun jam 7? Sudah saya itulah, sudah sahur itulah.
Lah tidak apa-apa puasa. Iya bang, iya bang. Lah tidak paham. Berarti ada yang tidak paham. Ada yang dulu nyanyi dulu kan tidak cak kita nih bro. Ada yang nyari karung goni. Dulu masih ada karung goni. Untuk apa? Untuk puasa. Pikir apa gunung? Rupanya nak mandi jam 2. Supaya kalau jatuh air ini tidak kedengaran ke rumah sebelah. Nak ngapo pakai karung goni? Rupanya pemahaman yang salah. Apa masalah? Nak masak sahur tuh haram masak sahur kalau sebelum mandi, kalau malamnya berhubungan. Tidak ada ceritanya haram tuh. Kalau berhubungan suami istri, tidak boleh masak nasi sahur katanya haram, kotor. Kotor apanya? Itulah nama dipakai karung goni itu. Ay, ya Allah. Tidak ada. Ya, itu. Tidak, aku lagi ceramah ini lah. Orang nanya. Pak Ustadz, apa hukumnya mandi pakai karung goni? Saya bilang, nah apa mesti gue pakai karung goni? Ada yang nerangkan maksudnya ini Pak Ustadz. Rumahnya kopel, jadi supaya tidak kedengaran tetangga sebelah, mandi itu pakai karung goni. Mandi itu nak sholat subuh. Mandi jam 3 masuk angin kelah. Kalau nak sholat subuh di luar Ramadan pun kita sebelum subuh tuh mandi. Kalau mandi sebelum subuh tuh sholat subuhnya enak, fresh gitu. Kita ngomong amin tuh segar, ngomong amin kiri kanan tuh nanggung. Hawo gitu busuk tidak sokok gini itu mandi dah. Tapi kalau kita mandi segar badan kita gosok gigi semangat kita. Itulah makanya kita galak nguap tuh cuci muka bebo wudu berangkat itu jangan gitu. Ini jadi tidak ada istilah yang haram tuh. Yang tidak boleh itu hubungan siang hari Ramadan. Kalau malam hari Ramadan boleh. Hubungan suami istri itu ibadah. Ibadah itu berpahala. Makin banyak ibadah makin banyak pahala. Jangan salah pengertian. Makin banyak ibadah, bukan makin banyak hubungan suami istri. Kalau ada salah, ini Pak Ustadz nyuruh, dah dong aja deh. Aku ngecek makin banyak ibadah. Bukan makin banyak hubungan suami istri. Ini kadang-kadang kalau salah pengertian pengajian kita. Nah itu. Jadi 3 ini amal utama kita. Sholat ditingkatkan, interaksi dengan Al-Quran. Tidak mesti kita baca tafsir Quraisy Shihab, tapi Al-Misbah itu kan enak dibaca tuh. Atau mungkin kita dengan dengarkan pengajian-pengajian lewat YouTube, masalah ayat-ayat itu, apa yang kita ragukan itu. Tinggal lemak nih gini, tinggal ketik baik. Pembahasan masalah aula mastumun nisa, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Oh, penjabaran jelas itu tuh. Cara sembahyang duduk ado diterangkan di situ. Hal-hal yang membatalkan wudu ado. Banyak yang tidak paham. Saya pernah ada pengajian tuh. Pak Ustadz, iya nih apa terpijak tai ayam tidak batal wudu. Saya bilang iya bu itu tuh. Jadi ya cuci aja bekas tai ayamnya tuh supaya hilang bau, hilang warnanya. Kalau hilang rasa kan tidak dicicip tidak mungkin. Salah hilang. Jadi tidak wudu lagi. Tidak itu tuh. Tapi maaf Pak Ustaz, ngapo kalau bersentuhan tino lanang dengan suami sendiri batal wudu? Apa kami tino ini lebih buruk dari tai ayam? Ya jangan dikaitkan ke situ. Bersentuhan suami istri itu memunculkan syahwat. Pembahasannya seperti itu kata Imam Syafi'i, bersentuhan suami istri itu batal wudu karena itu penafsiran dari ayat Al-Mustina. Tapi kalau misalnya kita terpijak tai ayam, naik syahwat kita, batal juga. Itu kira-kira tegalau lagi. Ini intinya bukan masalah tai ayam atau sehina tai ayam, tapi bersentuhannya itu penafsirannya macam-macam. Ada orang yang sudah cipika dengan bininya, sembahyang duha Allahu Akbar, dia memahami kalau Muhammadiyah ada majelis tarjinya. Majelis tarjinya mengkaji bahwa bersentuhan tino lanang tidak batal wudu. Ya silakan saja. Nah kajian modern ini luas. Ngapain beda-beda? Islam itu beda-beda. Kita mengkajinya yang tidak paham sampai ke situ. Sama dengan puasa ini.
Ada orang yang tidak paham, dikiranya imsak itu tidaknya boleh makan. Imsak itu aba-aba. Tapi salah namu. Namu imsak itu artinya menahan. Siapa tahu kita tuh bangun jam 5 kurang seperempat. 5 menit lagi imsak. Ya Allah ya, ngapo? Ini tinggal 5 menit lagi imsak. Astagfirullah. Jadi cak mana? Sudahlah, tidak usah dipanaskan gulai. Nasi dari Magic itu panas. Gulai dingin tidak apa-apa. Cuci muka. Baru 2 suap. Radio hidup. Inilah Radio Republik Indonesia berasal dulu di udara gelombang 92,5 MHz. Penyiar Anda di sini Bung Junaidi Hamzah. Saya pukul 4:50 menit. Imsak untuk Bengkulu dan sekitarnya. Dari belakang mikrofon siang saya yang bertugas mengucapkan selamat berpuasa dan imsak untuk Bengkulu. Awak baru 2 suap. Yang tidak paham tadi la ilaha illallah. Kasih tahu tidak apa-apa mah. Azan batasnya. Ai sirine tadi sirine lah jelas. Ambil tambuhan. Wei imsak lah situ. Ayah ni tengkar bukan tengkar. Memang masih boleh terserah ayah situ. Aku tidak lagi. Biarlah. Itu kesalahan kita. Berbuka juga model itu. Ada kesalahan berbuka tu begitu tung Allahumma lakasumtu ida. Begitu tung pecahkan dulu puasa. Kita minum dulu. Tung minum. Tidak puasa teguh, 2 teguh. Nah, kalau nak langsung doa boleh. Makan kurma dulu boleh. Sudah makan kurma 3 biji, syaratnya ganjil. Kurma apa baik? Carilah kurma yang lembut. Ada kurma sukari itu sebesar jempol kaki itu lembut. Jangan kurma yang keras. Begitu. Ini kangen aku sini. Tas go gitu. Itu. Jadi boleh kita doa. Jadi pecahkan dulu puasanya baru berdoa. Ngapa ini penting diketahui? Siapa tahu orang kelurahan Kandang ini cari bukuan ke Pagarewa. Itu. Nah balik ke sini pas simpang Bumi Ayu bawa mobil, lah azan dia mobil. Allahu Akbar. Nih lah berbuka. Nah sambil nyepir tu Allah malakasum tu. Wah bika aman tu. Tidak pecah puasa itu. Pecah puasa tu makan minum dengan sengaja. Jadi cari air situ tu. Wah dah ada Pak Ustaz. Lah bukuan tadi di belakang turun sebentar ambil itu. Alangkah segonya membiarkan lebih lewat dari waktunya makruh hukumnya. Ya Allah Pak Ustaz tadi tu beli barang mentah galo, sayur, ikan dan sebagainya. Gigit lakinya tu lah. Tidak boleh cari warung sebentar. 5 menit lagi sampai membiarkan 5 menit itu makruh. Itu yang kita harus pahami. Sehingga puasa kita tu full dan ada nilainya. Bukan dengan jam-jam 12 tu boleh kita Allahumma lakasum tu botol kau lah muhamal batal. Kita bernyanyi gitu. Itu doa buka puasa lah. Kita pecah puasa tidak itu tu. Kita tidak ada itu mecahkan puasa tu makan minum dengan sengaja. Itu harus kita paham. Insyaallah kalau seperti ini kita puasa, mudah-mudahan jago hati, jago pikiran, jago juga perasaan orang. Jangan galak suuzon, ketemu di pasar, ceweknya cantik, berjilbab, itu ngomongnya Islami, terus Insya Allah, astagfirullah, Masya Allah, ketemu es tebu, minum es tebu, kempol, cekijan, Masya Allah, puasa tidak, pajang nih, kata-kata. Siapa tahunya lagi datang bulan. Cuma ni nak puasa. Kita baik kalau seuzon. Jadi tetap berprasangka baik. Tanya aja ngapa lagi dapat. Iyo baru puasa sehari. Malasnya anakku kodo-kodo ni lah. Lain kali jangan makan di depan umum. Itulah tidak nyadar pula aku tadi. Tidak sadar ya itu. Itu ada orang puasanya buka geprek, buka anu itu. Makanan maksud saya geprek apa? Geprek itu tuh. Iya, geprek itu. Kita paksa suruh tutup. Mana ada dalilnya melarang jualan di dalam Quran? Tidak ada.
Kamu nak nyuruh tutupnya, Bu, berapa ibu butuh duit? Sekitar 7,5 juta. Nah ini 10, tutup warung. Boleh. Jangan maksa-maksa orang tutup warung. Anaknya 9. Nyondak lebaran 10. Tidak ada usaha yang lain. Biarlah. Mau datang puasa berhenti. Gara-gara geprek ibu ini, nah aku tidak puasa nih. Lah. Nah ini, kita ini kadang-kadang keterlaluan. Tapi kalau misalnya diskotik, gedebak-gedebuk boleh kita suruh. Kalau orang usaha, dia buka minum dan sebagainya, macam-macam minuman jualnya, es lapu muda dan sebagainya. Meleset nih kamu nih. Tidak tahu orang di puasa lah. Jangan lewat situ. Macam mana jalan satunya? Mejam. Jangan merusak usaha orang gara-gara kita puasa. Jadi kalau model itu kan enak kita puasa. Alangkah segonya puasa ini, orang tidak baca apa-apa lagi gara-gara kita puasa. Itu orang nak usaha, jadi silakan saja. Saya pikir demikian. Lah sejam 1/4 tuh, tidak terasa kan? Terasa lah, aku lihat. Bapak Ibu, mudah-mudahan KSPMB cikal bakal dari organisasi seni yang dengan kegiatan sosial, orang-orang yang berjiwa sosial, tapi di dalamnya pecinta seni dan seniman. Insyaallah makin banyak dan cukup salut kita. Perkara rambut panjang, rambut pendek itu percuma botak kalau tidak baca semayang. Rambut panjang tapi taat lebih bagus itu. Ini kadang-kadang kita nih, lanang ini cak jabalan, pasnya semayang kusuk dari kita. Ini yang pala botak semayang masjid tidak pernah. Jangan kita nilai dari pala botak rambut panjang itu. Pribadi orang kita tidak bisa tebak. Saya uji mohon maaf, mari kita sudahi dengan doa. Kita nak masuk puasa ini, lapang-lapangkan hati. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang terindah. Ala hazihi wa kullu niyatin sholihah lillahi lahum wal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afan wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudakhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka lad darajat wa tuballighuna bi asrati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hajati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut ba'dal maut. Allahumma hawin alna fi sakaratil wan najati minan nar wa afan hisaba. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ihtim lana ya Allah bi husnil khatimah la tahtim bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina wa taqabbal du'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha maduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf billahi taufiq wa hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Haji Junaidi Hamzah SAG MPD atas tausiah ceramah agama yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dalam hal ini sedikitnya mengenai apa-apa saja yang baik kita lakukan sewaktu bulan puasa di bulan Ramadan ini bisa kita amalkan dan menjadi berkah maupun manfaat bagi kita semua.
dan doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara demi acara sudah kita lalui dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sampailah kita ke acara terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara kita ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, perkataan maupun perbuatan, dan juga berterima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah menyukseskan acara kita pada malam hari ini. Dan para ibu bapak yang berkenan hadir pada acara kami ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Akhirnya kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.